Muhammad, Allahumma sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Ya, teman-teman IPSI, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, nggak terasa Ramadan sekarang hari yang terakhir ya, hari terakhir di tahun 1441 Hijriah yang menunjukkan bahwasanya besok kita akan masuk ke bulan Syawal, ya, bulan di mana kita tidak diwajibkan berpuasa lagi, yang ada hanyalah amalan-amalan sunnah, bulan yang dimana kita tidak dibebankan lagi untuk lapar dan haus. Dan ini adalah hari terakhir kita menikmati hidangan Allah berupa ampunan Allah, dilipat gandakannya amal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala punya malam-malam, dan setiap malam Ramadan Allah membebaskan penghuni api neraka. Orang yang dicatat masuk neraka, catatannya bisa dihapus dan dia dikategorikan masuk surga hanya ada di bulan Ramadan. Inilah keagungan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailati Ramadan." Dan Allah punya daftar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu hanya ada di dalam Ramadan. Subhanallah. Betapa mulianya bulan ini, betapa dahsyatnya bulan ini. Mudah-mudahan kita termasuk daftar orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Ya, dan dicatat Allah Azza wa Jalla malam ini. Ya, dari malam pertama sampai malam Ramadan ada nama kita, daftar nama kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa tema kita Idul Fitri yakin menang? Yakin menang nih Idul Fitri. Itu adalah kalimat pertanyaan sekaligus sindiran kepada kita yang merasa bahagia kalau merayakan Idul Fitri. Mereka beli baju baru, mereka bikin kue, mereka bergembira. Seolah-olah dia merasa dirinya menang dan dipastikan masuk surga. Oh, saya sudah puasa bulan Ramadan. Ya, dipastikan saya udah menahan lapar, pasti saya selamat. Nah, orang-orang seperti ini justru yang bahaya. Orang-orang seperti inilah yang nggak disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman itu takut amalnya nggak diterima, bukan senang setelah amal, malah sedih setelah beramal. Ini sifat orang-orang beriman. Bapak Ibu buka di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ya, sekarang dibuka nih Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Kita akan tadabburi ayat ini bersama. Kita akan resapi ayat ini sehingga kita bisa tahu makna ibadah itu yang sesungguhnya seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim wajilun." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang sudah beramal, sudah melakukan sesuatu dan hati mereka, wa annahum ila rabbihim raji'un, ya. Dan orang-orang yang melakukan amal, melakukan sesuatu, membuat sebuah karya untuk Allah, hati mereka takut. Kenapa? Mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah nanti. Kepada Allah lah dia mempersembahkan amal. Nah, pertanyaannya, apakah Allah berkenan menerima amal kita? Apa Allah tidak berkenan? Ketika ayat ini turun, Aisyah istri Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapa mereka yang sudah berbuat kemudian takut?" "Ahumul ladzina yasrikun," kata Aisyah. Apakah mereka yang mencuri, takut mereka dihukum atas apa yang mereka lakukan? Apakah mereka yang berzina, mereka takut mereka diazab? Apakah mereka yang sudah melakukan maksiat takut mereka diazab dunia dan akhirat? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "La ya bintas Siddiq, la ya bintas Siddiq, innahum humul ladzina ya'malun wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum." Wahai Aisyah, putri Abu Bakar, istriku, bukan itu yang dimaksud Allah. Bukan itu yang diinginkan Allah. Bukan ini yang tujuan Allah menyampaikan. Berfirmannya, hati yang takut ketika beramal, tapi mereka takut kalau amalnya nggak diterima. Allahu Akbar. Hatinya takut ketika sholat-sholatnya nggak diterima. Ketika puasa-puasanya nggak diterima, dia takut kalau nggak diterima sama Allah, bagaimana nanti pada hari kiamat. Nah, inilah hati yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah hati yang disenengin sama Allah. Hati yang benar-benar bahagia. Ketika dia sudah beramal, takut amalnya tidak diterima, kemudian dia menangis. Meneteskan air mata, ya Rabb, apakah engkau terima amal? Dia bertanya kepada Allah. Allah Akbar. Jadi bukan malah sebaliknya senang. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi. Ketika Nabi menyampaikan atakum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Senang mereka, bergembira menyambut Ramadan. 11 bulan saya lupa sama Allah, 11 bulan saya lalai kepada perintah Allah. 1 bulan ini jadi latihan saya mendekatkan diri kepada Allah. 11 bulan saya nggak megang Al-Quran, saya sibuk dengan dunia, saya sibuk dengan aktivitas. 1 bulan ini Allah dekatkan saya dengan Al-Quran, sehingga saya menjadi bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian, subhanallah, ketika Ramadan pergi dari mereka, mereka nangis. Datang Ramadan gembira, perginya Ramadan nangis. Itu sahabat. Orang-orang yang dipastikan keimanannya begitu dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat ridwanullah alaihi ketika Ramadan selesai, mereka 6 bulan berdoa kepada Allah agar amal Ramadannya diterima sama Allah. Nanti ini kita Syawal, Zulqa'dah, Syawal, Muharram, ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Dari Syawal sampai Rabiul Akhir kita berdoa dalam sholat kita, ya Allah terima amal saya kemarin di bulan Ramadan. Karena kalau amal kita diterima di Ramadan, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Kita mendapatkan ketakwaan. Yang mana takwa ini adalah tiket kita masuk surga. Ramadan kita diterima karena tujuan dari Allah agar kita dapat ketakwaan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau kita sudah dapat takwa, berarti kita sudah dapat jalan tol masuk surga. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Tujuan Ramadan takwa, takwa masuk surga. Sehingga kita minta sama Allah Azza wa Jalla agar Allah terima amal kita di bulan suci Ramadan. Salat kita, bacaan Quran kita, tarawih kita, tadarus kita, kemudian kebaikan kita, sedekah kita. Nabi Muhammad SAW adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Lakinnahu ajwadu ma fi Ramadan. Tapi nggak pernah Rasulullah sedermawan kalau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah meningkat. Di bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah ada di puncak. Sangat dermawan di bulan Ramadan. Kan disebut oleh para sahabat yang melihat kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan, karihil mursalah. Kedermawan Rasulullah di bulan Ramadan bagaikan angin yang kencang, angin yang keras. Begitu Rasulullah spending money, mengeluarkan uang di jalan Allah, habiskan harta di bulan Ramadan. Karena Rasulullah tahu amal dilipat gandakan di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita lihat sejarah di zaman Turki Utsmani yang pernah memerintah Islam 700 tahun, yang pusat pemerintahannya di Istanbul, ada 30-an khalifah pernah memimpin selama 700 tahun itu. Mereka kalau bulan Ramadan satu sama yang lain saling melunasi hutang saudara-saudaranya. Mereka datang ke masjid, mereka umumkan siapa yang punya hutang. Hari ini saya bebaskan hutangnya di bulan Ramadan. Begitulah akhlak-akhlak mulia, orang-orang mulia di zaman terdahulu. Teman-teman yang saya muliakan, saya sudah mencatat, saya kumpulkan dari berbagai macam artikel, ya, berbagai macam kitab, bahwasanya ada 10 orang yang dinyatakan pemenang di bulan suci Ramadan ini. Apakah kita termasuk dari pemenang Ramadan apa enggak? Cek apa yang kita kaji hari ini. Atau justru kita mohon maaf jadi pecundang Ramadan. Ya, kita jadi pecundang Ramadan. Kalah di bulan Ramadan. Karena kata ada para ulama bilang, ada sebagian hamba la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka tidak mengingat Allah, mengenal Allah, mengetahui Allah kecuali cuma Ramadan. Allahu akbar, alhamdulillah. Sehingga mereka menjadi Ramadhaniyin, hamba-hambanya Ramadan. Mereka nggak menjadi Rabbaniyin, hamba-hamba Allah.
Kenapa? Mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Na'udzubillah ya Rabb. Apakah kita termasuk? Apakah kita termasuk? Ini jadi bahan muhasabah, introspeksi diri kita. Sholatnya cuma di bulan Ramadan. Jadi orang baiknya cuma di bulan Ramadan. Quran hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan Quran nggak pernah disentuh lagi. Ditaruh di atas lemari, dimakan ulat, dimakan oleh debu, dihinggapi debu yang begitu banyak. Baru nanti Ramadan dibaca lagi Ramadan. Bulan Al-Qur'annya baru dibaca lagi. Na'udzubillah. Kita lihat, kita baca WhatsApp. Ya, kita lihat orang ini online nih. 1 jam kemudian kita lihat WhatsApp lagi, dia online lagi. Nah, apa? Dia lebih senang berbicara dengan makhluk daripada berbicara dengan Khalik, penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, man arada ayatakallam billah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bicara dengan Allah, ingin ngobrol sama Allah, hendaklah dia baca Al-Quran. Jadi orang yang nggak baca Al-Quran berarti dia nggak mau ngobrol sama Allah. Dia nggak mau berbincang-bincang, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Instagram kita lihat dia aktif, baru 5 menit lalu dia aktif. Setiap jam dia buka Instagram, dia buka postingan orang, dia buka update orang. Tapi update-nya Allah dia nggak pernah buka. Postingan Allah di dalam Al-Quran dia nggak pernah buka. Dia nggak pernah lihat. Ini menunjukkan hati kita lebih mencintai selain Allah daripada mencintai Allah. Akan tetapi orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman cintanya sama Allah dahsyat. Dia lebih mencintai Allah daripada mencintai apapun. Nanti Ramadan harus jadi target kita, menjadikan Allah puncak kecintaan kita. Rasulullah sebagai puncak idola kita. Dan agama Islam sebagai lifestyle kehidupan kita. Sebaliknya, ketika Ramadan nggak mampu menghadirkan Allah di dalam hati kita, Rasulullah di dalam kehidupan kita, Islam di dalam panduan hidup kita, maka demi Allah kita gagal di dalam Ramadan. Kita menjadi pecundangnya Ramadan, bukan pemenangnya Ramadan. Siapa orang yang menang di dalam Ramadan? Ketika dia merasa bahwasanya harta bukan ukuran kebahagiaan yang Allah berikan ke dalam hidupnya dia. Betapa banyak orang menganggap harta itu puncak kesuksesan saya. Kalau saya uangnya banyak, maka saya sukses. Na'udzubillah min dzalik. Apa bedanya dia dengan Qarun? Qarun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dengan hartanya dia. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa buka di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Qasas ayat 76. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cambuk, memberikan kita tamparan bahwasanya ketika engkau menganggap harta yang memuliakan engkau menang gara-gara harta, engkau menang gara-gara uang, maka apa bedanya engkau dengan Qarun? Qarun ini adalah orang paling kaya di jagat raya. Dia lebih kaya dari Bill Gates. Dia lebih kaya dari pemilik Amazon. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kekayaan Qarun dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76. Dibuka Al-Quran, Pak, surat Al-Qasas ayat 76. Allah berfirman, "Inna mafatihahu latanu'a bil usbah ulil quwwah." Sesungguhnya kunci-kunci perbendaharaannya Qarun itu dipegang orang-orang kuat. Gudang-gudang kekayaannya dia, penyimpanan hartanya dia dijagain orang-orang hebat, orang-orang kuat. Yang badannya keker-keker. Saking besarnya banyaknya harta dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia. Dia lupa bahwasanya uang itu cuma sarana. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ketika engkau punya uang, engkau harus dekat dengan orang miskin. Inilah uang yang akan membahagiakan engkau. Tapi ketika engkau memiliki uang, kemudian membuat engkau jauh dari orang miskin, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, engkau adalah orang yang paling sengsara di muka bumi. Ya. Dan dia lupa bahwasanya yang memberikan uang kepada dia adalah Allah Azza wa Jalla. Lihat, ya teman-teman IPSI bisa kembali bekerja, bahkan bisa menjadi staf, pegawai, karyawan, tim dari Ibnu Sina. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita amanat titipan pekerjaan ini. Karena apa? Di saat yang sama di musim pandemi ini, 2 bulan lockdown, 2 bulan kerja di rumah, ibadah di rumah, kemudian belajar di rumah. Betapa banyak saudara-saudara kita di saat yang bersamaan di PHK oleh perusahaan.
Perusahaan nggak sanggup gaji dia. Perusahaan nggak mampu lagi memberikan dia penghasilan. Dia di rumah dalam keadaan nggak punya uang. Jadi kita alhamdulillah masih menjadi tim di IPSI, masih diberikan gaji setiap bulan. Ya. Ini sebuah anugerah dari Allah. Kita harus sadar bahwasanya apa yang kita dapatkan sekarang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh lupa. Kita nggak boleh lupa. Sehingga kalau kita lupa, kita khawatirkan Allah cabut nikmat ini dalam keadaan kita juga down iman kita. Bukannya lockdown, tapi down iman kita. Dan makanya ini yang harus kita tanamkan dulu Bapak-bapak. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya harta bukan tolak ukur bahagia yang menjadi pemenangnya seseorang. Buktinya kita punya uang banyak. Tapi jam 12 siang kita mau beli dengan uang kita makanan, kita nggak bisa beli. Uang, kekuasaan ada di tangan kita. Kita bisa beli apa yang kita mau beli. Tapi Allah Subhanahu wa taala meredam hawa nafsu kita untuk membeli apa yang kita inginkan. Kenapa? Allah ingin mengajarkan kepada kita, wahai engkau manusia, jangan menjadikan materi duniawi sebagai tujuan hidup engkau. Kenapa? Engkau lapar, engkau masih bisa hidup. Engkau hidup bukan karena uang, tapi karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah makna Ramadan yang hakiki yang harus kita gali. Subhanallahiladzim. Kita lihat orang-orang kaya. Ya, Hotman Paris lah kita jadikan contoh deh. Mobilnya begitu banyak. Tapi satu pun mobilnya nggak bisa keluar. Karena takut sama corona. Dia khawatir sama virus yang bisa memasuki badan dia dan dia mati gara-gara virus. Kenapa? Karena dia menjadikan harta duniawi sebagai tolak ukur kehidupan dia. Makanya Allah cabut kebahagiaan di dalam hatinya. Sengsara itu. Kalau saya begini, nanti saya begini, saya begini, saya begini. Sehingga apa? Nggak ada ketenangan batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan dia. Mobilnya nongkrong di rumah. Padahal dia bisa beli bensin berapapun liter yang dia inginkan. Dia punya supir yang bisa mengantarkan dia kemana-mana, tapi nggak ada artinya. Ketika Allah mengirim wabah, satu virus yang tidak terlihat oleh mata, tidak bisa bisa dipandang oleh panca indera. Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada kita ya, bahwasanya jabatan, kekuasaan bukan segalanya. Kita lihat Fir'aun, laknatullah alaih, dia ada di puncak kekuasaan. Bahkan dia mengatakan ketika ada di puncak kekuasaannya, dia mengatakan dirinya hebat karena punya kekuasaan. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia di Laut Merah. Kemudian jasadnya diambil, jasadnya sampai detik ini kita bisa lihat. Nanti insya Allah teman-teman IPSI liburan ke Mesir, di Kairo. Jasadnya Allah abadikan. Wa nunajji badanak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan badan kamu nih, kami jadikan utuh. Bisa dilihat, matanya masih ada, hidungnya masih ada, telinganya masih ada. Kita jadiin pelajaran. Nih orang yang dulu pernah sombong dengan jabatannya. Pernah sombong dengan kekuasaannya. Aku tenggelamkan dia, aku binasakan dia, aku hinakan dia. Ramadan harus bisa mengajarkan kepada kita bahwasanya jabatan, uang, dunia bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala, zat abadi. Zat satu-satunya yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kekuasaan, satu-satunya zat yang memberikan kita apapun yang kita inginkan. Qarun ketika diberikan harta, dia mengatakan, saya ini bisa dapat harta bukan karena Allah, tapi karena ilmu yang saya punya. Innama utitu ala ilmin indi, kata Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 78. Saya dikasih ilmu, makanya saya bisa jadi orang kaya. Dia lupa bahwasanya tidak semua ilmu bisa mengantarkan dia punya harta. Ini contohnya kita. Jadi bapak-bapak jangan bangga menjadi guru IPSI sehingga membuat kita jumawah, membuat kita nggak mau memberikan yang terbaik buat IPSI. Jadi yang penting saya udah kerja di IPSI, ada di zona aman. Kita lihat, ada orang yang pangkatnya, gelarnya lebih hebat dari kita, doktor. Tapi sampai detik ini dia melamar, 1000 lamaran sudah dia sebarkan ke semua perusahaan, satu perusahaan nggak ada yang menerima dia. Alias dia menjadi pengangguran. Padahal strata pendidikannya di atas kita. Allahu Akbar. Ini kalau bukan Allah, siapa lagi yang memberikan kita kemudahan hidup ini? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allah lah yang memberikan kita kemudahan atas apa yang kita rasakan sampai detik ini. Maka teman-teman IPSI yang saya muliakan, yang saya hormati,
Tanda kalau kita sukses di dalam Ramadan ini adalah setelah Ramadan kita terus beriman dan beramal soleh. Karena sekarang ini latihan untuk menuju garis finish. Sekarang ini adalah latihan menuju garis finish. Kita tahu kematian akan mendatangi kita semua, ya. Dan ujung dari kematian kita lah yang menunjukkan kita menang atau kita kalah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala al-jannah. Siapa saja yang di antara kita mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya dia pasti masuk surga. La ilaha illallah di akhir hidupnya dia pasti masuk surga. Tapi kita mesti ingat, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita akan dijadikan Allah keadaan sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakarat diambil dari bahasa Arab. Sakaro yaskiru sakranan, mabok, teler. Jadi kita akan mengucapkan itu dalam keadaan kita mabuk. Saya mau tanya sekarang, orang kalau mabuk, kalau diajak ngomong nyambung apa enggak? Orang kalau mabuk ngomongnya teratur apa ngelantur? Oh, ngelantur, Ustaz. Dia nggak bisa dengar apa yang orang ngomong. Nah, begitupun keadaan kita nanti menjelang kematian kita. Kita akan mengucapkan kalimat yang biasa kita ucapkan waktu kita sehat. Kita akan beramal dengan amal yang selalu kita jadikan hobi. Hobi baca Quran, matinya baca Quran. Hobinya ikhlas, matinya menjadikan keadaan ikhlas. Hobinya berjuang mengajarkan ilmu. Nah, orang-orang nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Man ta'awwada syai'an sara ahlahu. Ada Arab mengatakan, barang siapa yang terbiasa terhadap sesuatu, dia jadi ahlinya. Allahu Akbar. Orang sholat duha, dia nggak pernah tinggalkan sholat duha. Dan ini saya saksikan dengan mata kepala saya. Ketika sholat duha di Masjidil Haram, Allah jadikan sholat duha sebagai awal pertemuan dia dengan Allah. Dia wafatkan dalam keadaan sholat duha. Kenapa? Karena dia dalam masa hidupnya nggak pernah tinggalkan sholat duha. Oke, Ramadan yang berhasil, Ramadan yang mampu memupuk iman dan amal soleh di dalam kehidupan sehari-hari kita pasca Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, Allah nggak pernah membedakan. Piala akhirat. Mau Anda laki-laki, mau Anda perempuan, nggak ada. Makanya dalam Islam nggak ada yang namanya diskriminasi gender. Itu hanyalah dengungan orang kafir untuk melemahkan agama Allah ini. Tapi mereka oleh mulut mereka sendiri. Mereka terpadamkan dengan mulut mereka sendiri. Allah berfirman nggak ada bedanya antara laki-laki perempuan dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki punya kesempatan masuk surga, perempuan punya kesempatan masuk surga. Bahkan perempuan lebih mudah masuk surganya dibandingkan laki-laki. Karena laki-laki kalau dia mau masuk jalan tol surga dia mesti jihad. Meneteskan darahnya di medan perang dapat mati syahid jalan tol surga. Tapi jalan surganya perempuan cukup di rumah. Berkhidmat kepada suami. Berkhidmat kepada anak-anaknya dia, mendidik anak-anaknya dia, cukup itu jadi jalan tol dia masuk surga. Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hasanat farjaha dakhalatil jannah fi ayyi babin sya'at." Rasulullah SAW bersabda, kalau perempuan menjaga salat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, kalau Ramadannya batal karena haid, maka dia catat nanti di luar Ramadan dia ganti. Dia jaga Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya dia. Hanya suaminya saja yang dia tonton, hanya suaminya yang dilihat, yang dipegang. Dia jaga harga diri dia di hadapan laki-laki bukan mahram. Maka kata Rasulullah SAW, perempuan seperti ini, dakhalatil jannah fi ayyi babin sya'at. Dia akan masuk surga di pintu mana yang Allah ingin, yang dia inginkan. Allah buka buat dia 8 pintu surga. Ini buat perempuan. Ya wahai ibu-ibu, jangan pernah putus asa atau merasa minder. Kenapa kok saya perempuan, saya nggak bisa seperti laki-laki yang bisa begini begitu. La, wallahi la. Kemuliaan ketika Allah jadikan Anda seorang perempuan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, iman dan amal soleh. Karena inilah janji Allah. Allah akan bahagiakan orang yang beriman beramal soleh, laki-laki perempuan. Kalau kita nggak beriman kepada Allah, orang-orang kafir itu nggak bahagia. Jangan lihat mereka rumahnya mewah, mobilnya mewah, mereka bahagia. Jangan.
Demi Allah. Mereka kalau malam mau tidur harus makan obat tidur. Harus makan kalium. Itu jenis obat tidur yang keras. Ini demi Allah. Saya pernah ketemu dengan seorang yang paling kaya ya Arab. Dia habiskan masa hidupnya ke diskotik, clubbing. Oh ya mohon maaf, dia bisa memilih perempuan yang dia inginkan dengan jalan yang haram. Dia cerita sama saya, Ustaz, kalau saya mau tidur, saya harus makan obat tidur. Allah Akbar, Allah cabut ketenangan hidupnya dia. Ketika dia keluar dari jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari jalan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dinasihati oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama hadis dari Madinah. Pakar agama di dalam ilmu Islam, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dia pernah nasihatin saya. Dia berkata seperti ini, as-sa'adatu biyadillah wa la tunalu illa bi ta'atillah. Tahuilah bahwasanya kebahagiaan itu di tangan Allah. Bahagianya seseorang bukan ada di kantong. Bahagianya orang bukan ada di saldo rekening. Bahagianya seseorang bukan ada di dalam jabatan, di dalam kekuasaan, tapi kebahagiaan itu adanya di tangan Allah. Bahagianya kamu ini ada di genggamannya Allah. Cukup engkau taat sama Allah, Allah bahagiakan kamu. Apa yang di tangan Allah berupa kebahagiaan, Allah akan berikan kepada engkau. Ketika engkau taat kepada sang pemilik kebahagiaan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Iman dan amal saleh. Ini adalah tolak ukur kesuksesan Ramadan. Jadi dalilnya sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah al-ihsan bil khalq. Setelah ini kita makin sayang kepada sesama makhluk. Makanya saya bangga bisa ada di dalam Lazisna, lembaga zakatnya Ibnu Sina. Bangga saya. Senang saya, bahagia. Kenapa? Karena dengan apa yang kita lakukan, kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan inilah sesuatu yang akan membahagiakan kita. Ketika kita bisa berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan membutuhkan. Ramadan mengajarkan kepada kita arti kepekaan, arti empati. Bagaimana kalau lapar itu nggak enak? Ya enak lapar, kita pengen makan, kita pengen minum. Lihat saudara-saudara kita. Mungkin sahurnya aja dia nggak tahu mau makan apa. Buka puasanya nggak punya makanan. Allahu Akbar. Sementara kita alhamdulillah masih bisa sahur, masih bisa buka puasa dengan enak. Menu ada 10 menu di meja kita. Di meja mereka satu menu pun nggak ada. Tidak hadir di dalam meja makanan. Allahu Akbar. Saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Yaman. Di Yaman setiap jam satu orang meninggal. 1 jam sekali satu orang meninggal. Karena kelaparan. Tertutup akses makanan oleh perang. Antara tentara yang dipimpin oleh Saudi Arabia dengan Syiah Houthi. Hingga terpotong akses sembako bisa masuk negeri Yaman. Di Sana'a. Gak ada satu kota ya, itu benar betapa kota ini paling kelaparan di muka bumi ini. Yaitu kota namanya Taiz. Kota namanya Taiz di Yaman. Ini juga harus jadi perhatian laziznya. Saudara-saudara kita di Yaman, 1 jam sekali mereka mati kelaparan. Allahu Akbar. Ramadan mengajarkan kita arti kepekaan terhadap saudara-saudara kita yang kesusahan. Bukankah Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta an talina qalbaka famsah ra'sal yatim." Kalau engkau pengen hatimu bahagia ke Allah, engkau mengusap kepala anak yatim. Usap kepala anak yatim, Allah bahagiakan kamu. Allahu Akbar. Mereka kehilangan ayah mereka. Mereka kehilangan ibu mereka. Mereka kehilangan anak mereka. Karena peperangan di Suriah. Dipimpin oleh rezim zalim Bashar Assad. Yang mana rakyat dipaksa menyembah Bashar. Kalau ahli sunnah nggak mau, ahli sunnah hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka. Dipaksa untuk sujud di bendera Suriah. La ilaha illa Bashar. Tidak ada Tuhan kecuali Bashar. Inilah pengaruh dari partai komunis. Jadi jangan sampai komunis muncul di negeri kita. Karena komunis ingin menjauhkan seseorang dari agama. Akhirnya kaum ahli sunnah bangkit. Menyerukan jihad. Tapi subhanallah. Tidak sedikit masyarakat sipil yang merasakan dampak kesusahan gara-gara perang. Yang dilancarkan antara Syiah Houthi di Yaman dan Syiah Nusairyah di Suriah. Sehingga ini Ramadan kali ini harus menjadikan kita hamba yang peka kepada saudara-saudara kita yang lain. Kemudian Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin." Bukan golonganku orang yang tidak peduli kepada orang-orang sesama muslim. Engkau mengatakan la ilaha illallah, tapi terhadap la ilaha illallah yang lainnya engkau tidak peduli. Engkau tidak
hamba yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum wa huwa yashba' wa jaruhu ja'iun bi jambih. Tidak beriman kamu kalau kamu tidur kekenyangan, saudara kamu, tetangga kamu ada yang kelaparan. Kanan kiri tetangga kamu ada yang kelaparan sementara engkau tidur. Anakmu tidur, istrimu tidur kekenyangan, engkau belum dianggap beriman kepada Allah. Amin. Ramadan yang adalah Ramadan yang memunculkan kepekaan kita terhadap kesusahan saudara-saudara kita yang lainnya. Ya, ini dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 114. Buka Quran surat An-Nisa ayat 114. Saya ingin sama-sama kita baca ya. Ya la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw istahim bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dalam perbisikan-bisikan sebagian manusia kecuali mereka menyeru kepada sedekah atau ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah atas diri kita dan menyuruh orang lain bersedekah. Makanya lazizna ini luar biasa. Sebuah upaya kita untuk bisa menjadi pemenang-pemenang Ramadan. Kita memerintahkan orang bersedekah, berbuat kebaikan, mendamaikan antara manusia. Siapa yang melakukan itu karena mengharapkan ridha Allah, maka kami, kata Allah, akan memberikan dia ganjaran yang begitu besar. Surat An-Nisa ayat 114. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ya, man rafaqa bi ibadillah rafaqallahu bihi, wa man rahimahum rahimah, wa man ahsana ilaihim ahsana ilaih, wa man jada alaihim jada alaih, wa man nafa'ahum nafa'ahu, wa man satarahum satarahu, wa man mana'ahum khairahu mana'ahu khairahu, wa man amala khalqahu bi sifati ma amalahu Allah bi tilka sifah bi'ainiha fid dunya wal akhirah wallahu li 'abdihi hasba ma yakunu al 'abd li khalqihi. Perhatikan ya. Perkataannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita terjemahkan nanti insyaallah. Barang siapa yang lembut kepada hamba-hamba Allah, dia lembut, nggak tega nih kalau ngelihat saudaranya yang susah, dia nggak tega kemudian menangis, maka Allah akan melakukan dia dengan kelembutan. Barang siapa yang rahmat, sayang kepada mereka sesama hamba Allah, maka Allah akan rahmat kepada dia, Allah akan sayang sama dia, Allah akan cinta kepada dia. Siapa yang berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, Allah akan berbuat baik kepada dia. Siapa yang memberikan manfaat kepada mereka, mereka akan diberikan manfaat pada Allah. Siapa yang menutup aib mereka, Allah akan tutup aib dia. Siapa yang nggak mau ketika dia punya uang, ketika dia punya makanan, nggak mau memberikan, maka Allah juga nggak akan memberikan kepada dia. Dan barang siapa yang bermuamalah, bergaul kepada makhluk Allah dengan sifat yang Allah bermuamalah dengan mereka. Jadi gini, Allah punya asmaul husna, sifat-sifat Allah rahim, Allah wadud, penyayang. Kita dengan sifat Allah yang penyayang ini kita melakukan, kita bergaul dengan makhluk Allah, kita pun jadi sayang kepada Allah. Maka sifat Allah ini akan Allah siapkan buat dia di dunia dan di akhirat. Allah akan sayang sama dia di dunia dan di akhirat. Allahu akbar. Ini perkataan indah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Fallahu li 'abdihi hasba ma yakunul 'abdu li khalqihi." Kalau mau lihat apa yang Allah berikan kepada kita, lihat bagaimana kita mempergauli manusia. Kita mempergauli manusia dengan baik, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita berikan kepada makhluk. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, kalau kita ingin jadi pemenang Ramadan, ijtima'ul fikr kulluhu 'ala al-ihtimam bi'amal al-yawm al-hadir. Kita fokus beramal apa yang ada di depan mata kita. Betapa banyak kita punya perencanaan, planning A, B, C, D, E, satu pun nggak ada yang jalan. Padahal planning A yang di depan mata dia belum jalan. Maka orang yang sukses nih di dalam Ramadan, kita lihat Ramadan, kita nggak peduli nanti buka puasa mau pakai apa, karena kita yakin insya Allah Allah akan hadirkan makanan buat kita. Kita nggak mikirin buka puasa besok. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang integritas, profesional, mengerjakan apa yang ada di depan mata kita, dan itu tuntas. Nggak setengah-setengah. Dan inilah orang yang sukses. Nggak usah mikirin yang besok. Planning cukup menjadi planning kita. Tapi ketika pekerjaan udah ada di depan mata kita, kerjakan dengan sepenuh hati kita. Kerjakan dengan sepenuh apa yang bisa kita lakukan, 100% kita lakukan. Inilah yang akan menjadi sukses. Karena orang-orang kafir, ya orang-orang kafir itu punya sifat sama seperti sifatnya syaitan. Selalu menunda-nunda amal.
Menunda-nunda amal ini adalah amalan syaitan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat buat diri kamu. Ketika engkau dapat peluang amal soleh, jadi guru. Di Ibnu Sina ini peluang amal soleh. Saya aja kepengen menjadi guru di sekolah. Saya mendirikan sekolah di Caringin. Kenapa? Subhanallah, amalannya luar biasa. Satu huruf yang saya ajarkan kepada murid saya, ketika nanti saya sudah nggak ada dan huruf ini diamalkan, mengalir pahala ke rekening alam barzah saya. Rekening mengalir ke alam barzah kita dengan catatan kita ikhlaskan. Subhanahu wa ta'ala. Ya kita fokus mengerjakan apa yang ada di depan mata kita. Karena sabda Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat buat kamu dan minta tolong sama Allah. Mengerjakan sesuatu minta tolong, ya Allah mudahkan saya menyelesaikan pekerjaan ini. Wala ta'jaz, jangan putus asa, jangan lemah diri, selalu mengatakan saya nggak punya potensi, saya nggak seperti ini nggak akan sukses. Kita harus mengatakan saya bisa, saya mampu. Apalagi kita kerja tim. Ya, kerja tim. Al-haqqu bin nizam. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Imam Ali mengatakan kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kita organisir lagi kebaikan. Satu tim mengerjakan satu amal soleh yang dahsyat. Kemudian jangan pernah mengatakan lau, seandainya. Ketika kita gagal terhadap sesuatu, kita ngomong seandainya dulu saya begini, saya nggak akan begini. Karena kata seandainya, kata Rasulullah, adalah membuka peluang syaitan masuk ke dalam kehidupan kita. Jangan pernah bilang lau, seandainya. Lah, katakan qadarullah ma syafa'al ketika kita melakukan sesuatu dan gagal, katakan inilah yang Allah inginkan agar saya berbuat lebih baik, agar saya lebih rajin, agar saya lebih semangat, agar saya lebih belajar. Ini yang akan membuat kita sukses. Dan ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Win, karena udah 9:30. Kita buka sesi tanya jawab. Jazakallahu khair ala husni istima'ikum. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan kajian singkat ini. Jazakallahu khair.